Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk upload video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Kecintaan itu tidak bisa dibagi. Itu yang dimaksud tidak bisa adil itu dalam bab kecintaan. Tapi dalam bab yang lain, adil itu penting. Adil itu penting. Ya. Jadi yang dimaksud di sini bukan tidak bisa adil, bisa. Cuman dalam cinta tidak bisa adil. Kemudian syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga, bahwa poligami itu akan menjadikan keretakan banyak rumah tangga, akan banyak cekcok di mana-mana dibandingkan orang hanya satu istri katanya. Ya tentu juga tidak benar alasan seperti ini. Banyak kok yang satu istri cekcoknya seperti punya istri 4. Ada kan? Ribut aja, padahal dia nggak ada saingan. Saingannya handphone. Ya kan? Jadi tidak mengharuskan ribut itu karena banyak istri. Satu istri saja sering ribut. Jadi itu alasan yang lemah, tidak berdasar ya. Ataupun dikatakan bahwa orang yang berpoligami itu mendolimi wanita, bahkan merendahkan kehormatannya, menghancurkan haknya. Maka ini pun dibantah oleh para ulama. Poligami itu syariat Allah, dan Allah tidak mungkin mensyariatkan itu ada kezaliman di dalamnya. Mana ada syariat Allah ada kezaliman? Kalau anda katakan bahwa poligami itu berbuat zalim kepada istri, lah, poligami itu Allah syariatkan, tidak mungkin di balik syariat ada kezaliman. Di balik perintah itu pasti ada maslahat, sebagaimana di balik larangan ada madarat. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan bahwa poligami itu sebuah kezaliman kepada perempuan? Tidak, bukan sebuah kezaliman. Karena innallaha la yazlimun nasa syai'an. Allah tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kemudian syubhat yang lain juga dilontarkan, bahwa sebagian mereka mengatakan apabila dikatakan kepada wanita tentang masalah poligami, biasanya para wanita mengatakan mereka laki-laki tidak mengetahui sunnah kecuali poligami. Dengan bahasa lain, bang, apa enggak ada sunnah lain? Kenapa harus poligami menegakkan sunnah itu? Kan banyak sunnah-sunnah yang lain. Kan begitu ya alasannya. Sholat saja masih telat-telat, poligami pula. Yang lain kan banyak sunnah bang, kenapa mesti poligami? Kata abangnya, justru dimulai dari poligami deh, baru kemudian yang lainnya nyusul. Itu jawaban ngeles deh. Maka kita jawab bahwa perkataan ini tidak boleh diucapkan seorang wanita. Tidak berhak diucapkan. Perkataan ini tidak layak diucapkan. Karena bagaimanapun terkandung padanya istihza, mengolok-olok syariat. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan apa enggak ada sunnah yang lain. Memang banyak sunnah yang lain. Ada memang sunnah yang lain. Tapi kesannya bahwa poligami bukan sunnah, kesan dari ucapan itu. Maka sebaiknya ikhwatu fillah, kalau seandainya seorang wanita benci poligami, bencilah secara tabiat, bukan benci secara syariat. Kalau anda benci secara tabiat gak apa-apa, karena memang tabiat wanita tidak mau dimadu. Tapi kalau benci secara syariat, maka tidak boleh, itu bisa menjadi kekufuran, menolak hukum poligami, bisa murtad.
tak boleh. Karena itu syariat Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada yang lebih parah, seorang wanita minta cerai gara-gara suaminya mau berpoligami kan. Jadi ada kasus seorang laki-laki mau poligami, dek, nampaknya abang mau poligami. Ya nggak apa-apa, tapi habis itu ceraikan saya. Ada istri itu gara-gara suaminya berpoligami dia minta cerai. Pertanyaannya, bagaimana hukum seorang istri minta cerai hanya gara-gara suaminya berpoligami? Gimana hukumnya coba? Kita katakan bahwa wanita itu telah meminta cerai tanpa alasan, maka dia tidak akan mencium bau surga. Karena menganggap di matanya bahwa poligami itu sebuah jarimah, sebuah kejahatan. Iya kan? Kesannya di mata wanita itu bahwa poligami itu sebuah kejahatan. Ini suami sudah sedang berbuat jahat sehingga dia ingin pisah dengan suami. Soal seperti itu dia. Tidak boleh. Tidak boleh seseorang itu minta cerai gara-gara suaminya poligami. Karena poligami itu bukan sebuah kriminal, bukan kejahatan, dia syariat Allah. Dan boleh dilakukan. Walaupun saya katakan, saya lebih cenderung mengatakan bahwa itu hanya perkara mubah. Istri satu lebih baik dibandingkan yang dua atau yang ketiga, karena lebih menyedikitkan ke arah kezaliman gitu ya. Tetapi walaupun demikian, jangan kemudian seorang wanita minta cerai hanya gara-gara suaminya berpoligami. Dia sedang menjalankan syariat Allah. Dia bukan sedang berbuat jahat. Karena ada sebagian wanita-wanita orang awam, terkadang istri berzina lebih suka dibandingkan berpoligami. Gak apa-apa bang, berzina saja, tapi jangan poligami lah ya, katanya. Karena seolah-olah mengatakan seperti itu kan, begitu. Memilih berdosa gak apa-apa, tapi yang halal gak boleh, katanya. Ini wanita kurang akal. Masyarul muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan banyak syubhat lain tidak bisa kita bahas. Tapi kita masuk pada alasan yang pertama. Ini saya pernah bertanya ke beberapa ikhwan tentang alasan kenapa seorang laki-laki itu mau berpoligami. Ini dengarkan ibu-ibu ya. Saya tangkap 4 alasan. Saya bertanya kepada beberapa ikhwan, kenapa antum mau poligami? 1, ini yang paling banyak jawabannya, karena merasa tidak diperhatikan istri lagi. Di mana istri itu sudah tidak perhatian dengan hak-hak terhadap suaminya. Mungkin kurang dandanannya, kurang kebersihannya, kurang pelayanannya, menyibukkan dengan urusan sendiri dan anak-anaknya. Kayaknya suami itu sudah lama lagi pikir-pikir nggak mungkin juga keluar dia, nggak mungkin juga pisah dengan dia. Dipikirnya seperti itu. Jadi ini alasan pertama bu, yang paling banyak ini bu ya. Kalau ibu mulai menjauh daripada suami, dari hak-hak suami sudah mulai ditelantarkan, sudah tidak pernah menjaga kebersihan rumah ataupun badan untuk suaminya atau pelayanannya, siap-siap saja di madu. Itu alasan pertama. Yang kedua, nusuz. Karena alasannya nusuz. Nusuz itu istrinya merasa lebih tinggi dibandingkan dia. Istrinya merasa lebih tinggi, mungkin karena istrinya lebih kaya, atau istrinya bekerja suaminya tidak, atau istrinya pendidikannya lebih dibandingkan suaminya. Akhirnya kemudian istri itu kurang ajar. Ketika melihat istrinya kurang ajar, kemudian banyak masalah ditimbulkan dari dia. Nah, ini alasan kedua. Banyak laki-laki yang seperti ini yang ingin menikah lagi. Alasan kedua. Kemudian alasan yang ketiga, karena cukup hartanya. Mungkin secara ekonomi cukup,
Jadi karena dia sudah memiliki harta, kerjaannya bagus, bisnisnya lancar, kalaupun dia punya istri 4 pun dia sanggup, mulai dia berpikir ingin poligami lagi. Biasanya ini alasan yang ketiga. Kemudian yang keempat, alasan istrinya sakit ataupun istrinya mandul. Ini pun alasan juga suami kenapa poligami. Dan yang terakhir saya tambah, karena jauhnya suami dari istri. Mungkin suami bekerja ke luar pulau, ke luar negeri, istri di kampung, suami di mana gitu. Akhirnya kepikiran ingin menikah lagi. Ini 5 perkara penyebab suami ingin kawin lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan nasihat. Nasihat para ulama bahwa mencukupkan salah satu istri itu lebih baik dibandingkan menambah 2. Jikalau 1, kalau seandainya seorang suami itu sangat mencintai istrinya, maka sebaiknya jangan menikah lagi, karena dikhawatirkan terjadi masalah. Yang kedua, apabila kehidupannya itu selama ini tenang-tenang saja bersama istrinya, tidak ada masalah, berjalan tenang, ya, hak dan kewajibannya dilaksanakan. Tiba-tiba kemudian ketika seseorang punya keinginan berpoligami, jadi banyak masalah jadinya. Tadinya tidak ada masalah, kemudian ada masalah, yang jadi masalah ya poligaminya itu. Kalau dengan poligami mendatangkan masalah, jangan poligami. Karena pada awalnya kehidupannya hudu, tenang. Kenapa pula jadi kehidupannya jadi neraka jahanam pula? Jadi panas di rumahnya. Jadi kalau memang dari awal sudah tenang bersama pasangannya, tenang bersama istrinya, tenang bersama anak-anaknya, sudahlah, tidak usah poligami, masalah nanti itu. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya dengan antum berpoligami, akhirnya antum bermusuhan dengan anak-anak. Mungkin anak-anak sudah didoktrin sama istrinya, sama istri antum. Nah, jangan mau kalau abinya kawin lagi. Akhirnya masuk doktrin, sementara abinya nggak pernah doktrin anaknya. Harusnya untuk doktrin anak, kasih duit. Nah, izinkan abi poligami. Tapi kalau seandainya nih anak-anaknya sudah teracuni dengan pemahaman istrinya, akhirnya ketika abinya mau poligami lagi, akhirnya terjadi permusuhan bersama istri dan anak-anaknya, lebih baik menyambung silaturahim, lebih baik dibandingkan memutus silaturahim. Gak usah poligami, daripada antum nanti musuhan dengan istri antum, minta cerai, anak antum bermasalah dengan antum, sementara belum tentu antum dapat kebahagiaan dengan menikah lagi. Sebaik tidak usah poligami. Ngapain poligami? Masalah nanti. Ataupun yang keempat, kalau seandainya seseorang itu ghalabatul dzan, memang dia punya perasaan, nih istri saya yang kedua ini nampaknya beda sendiri. Setelah dilihat-lihat, nih calonnya yang kedua ini nampaknya orangnya arogan, ingin menguasai dirinya. Bahkan kalau bisa dia pun benci dengan istri kita, maksudnya istri yang pertama. Dia ingin menguasai kita dan ingin menyingkirkan istri yang pertama, maka tidak usah poligami dengan orang ini. Karena ada watak-watak perempuan itu ingin menguasai suami, padahal posisi dia yang kedua itu. Gak apa-apa bang, poligami saya bang, tetapi nanti ceraikannya istri abang ya. Ini perempuan gila ini. Ya, jangan nikah dengan wanita gila. Ma'asyiral muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dari sini poligami itu disyariatkan untuk menghilangkan muskilah, bukan
bukan mendatangkan muskilah, kan itu ya. Jadi poligami itu untuk menghilangkan kesulitan, muskilah, ya, bukan mendatangkan muskilah. Karena banyak berpoligami ini justru mendatangkan muskilah. Sebelum poligami tenang-tenang saja hidupnya, setelah poligami, perang dunia keberapa dah, nggak tahu juga gitu. Hari-hari bermasalah. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kehidupan suami istri itu kan rahasia Allah memang. Allah yang tahu tentang kebahagiaan keduanya. Tetapi bagaimanapun kalau memang seseorang nekat poligami, maka bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil dengan seadil-adilnya. Kalau tidak, maka ada hukuman berat bagi orang yang seperti ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Memang sebagian orang menganggap nikmat poligami itu sebuah nikmat anugerah. Kenapa? Satu, karena biasanya orang berpoligami itu merasa tenang. Ustaz, istri pertama tenang, ketika menikah lagi makin tenang, katanya kan begitu. Kenapa kok makin tenang? Ya kan beda. Biasanya hanya dilayani satu orang, sekarang 2 orang. Jadi dia merasa tenang dan merasa istiqrar. Kemudian yang kedua, tahsinur rajuli minal haram, bisa menjaga dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau sudah 2 wanita, tentu orang ini tidak akan kemudian melakukan hal-hal fahisyah, perbuatan zina dengan perempuan lain, menyedikitkan perbuatan haram, karena sudah ada yang kedua, sehingga merupakan nikmat poligami itu. Kemudian yang ketiga, ada taghir fil mut'ah. Ya, ada kesenangan yang berbeda gitu kan. Ketika dia mungkin istri pertamanya sedang haid, sementara dia ingin melakukan hubungan, datang ke istri yang kedua, sehingga terjaga kehormatannya, masih ada kesenangannya di situ. Atau terkadang nikmat poligami itu untuk memberikan adab, memberikan akhlak dan pelajaran kepada istri pertama. Terkadang maaf ya, ketika suaminya belum berpoligami, istri tenang-tenang saja. Tetapi ketika suaminya berpoligami, mulai dia dandanannya seksi, mulai dia tampil cantik, mulai dia berusaha untuk merayu suaminya. Dari dulu kemana saja Anda ini? Setelah suami poligami baru berubah, kan begitu. Terkadang nikmat poligami itu merubah istri pertama. Coba saja, mau nyoba tuh. Masyaallah muslimin muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga akhirnya ada perhatian masing-masing itu. Jadi istri pertama ngasih perhatian, istri kedua juga ngasih perhatian, dan antum diperhatikan jadinya, sehingga antum tampil awet muda bahasanya. Karena apa? Karena yang perhatikan sudah 2, otomatis nggak sembarang, pakaian pun harus rapi gitu kan, badan pun harus wangi, dan begitu seterusnya. Itu nikmat berpoligami. Tapi justru juga ada orang yang berpoligami itu kebalikannya, bukan nikmat tapi pakai kop, nikmat namanya. Bukan nikmat itu pakai Coca-Cola ya. Nikmat itu kebalikan, jadi azab. Karena ada berpoligami itu, sebelum berpoligami kehidupannya tenang saja. Setelah berpoligami, musuhan, hari-hari bertengkar, banyak alasan, perkara kecil jadi besar. Kadang-kadang seperti itu ya. Ataupun akhirnya yang tadinya suaminya selalu bersama istrinya, ngasih perhatian dengan anak-anaknya, ketika sudah punya istri kedua, mulailah jarang dia. Jarang memperhatikan istri pertama, apalagi jauh dari anak-anaknya. Ketika jauh dari istri dan anak-anaknya, dari gawat ini jadi. Maka ataupun terkadang ketika sudah berpoligami, mulai dia pusing, karena biasanya tiap bulan hanya ngasih 3 juta, sekarang 6 juta. Maka pusing tuh.
Terpaksa dia pontang-panting, banting tulang, bagaimana caranya dia menghidupi keluarganya. Karena dia belum siap dengan ekonomi, dia sudah poligami. Kemudian juga tambah masalah. Namanya ngurus satu keluarga dengan ngurus keluarga kan berbeda. Tentu masalahnya akan berbeda. Belum lagi menghadapi watak masing-masing kan, yang satu wataknya ini, yang satu wataknya itu kan. Jadi terkadang poligami itu jadi azab. Sehingga banyak orang yang sebelum poligami gendut, tetapi setelah poligami kurus gitu kan. Stres dia. Tapi kalau yang pertama, yang tadinya kurus jadi gemuk, itu biasa. Kalau poligaminya jadi nikmat, yang tadinya kurus jadi gemuk. Tapi kalau poligamannya justru azab, yang tadinya gemuk jadi kerempeng, jadi tulang dibalut kulit, jadi pusing ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka dari sini bagi antum yang ingin berpoligami, coba berpikir ulang dulu dari pemaparan-pemaparan tadi. Karena bagaimanapun masyaallah muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada syarat yang disebutkan para ulama kalau antum masih juga ingin berpoligami. Syarat yang antum harus penuhi, jangan pernah melakukan kezaliman. Sekarang saya tanya, dengan istri yang sekarang, anda ini sudah berbuat adil atau belum? Dengan istri yang sekarang, dengan istri yang pertama, sebelum anda melangkah kepada poligami, sudah berbuat adil nggak dengan istri yang pertama itu? Kalau anda belum berbuat adil dengan satu istri, bagaimana mungkin anda akan berbuat adil dengan 2 istri, 3 istri, dan 4 istri? Bagaimana mungkin? Dan ingat bahwa lawan daripada adil itu zalim. Artinya kalau seandainya anda masih berbuat zalim kepada yang pertama, kemudian anda nekat menikah lagi, maka anda akan menyebarkan kezaliman kepada yang lain. Saya contohkan, kita tahu bahwa awal ketidakadilan dalam rumah tangga atau awal kezaliman seorang suami kepada istri itu dimulai dari ketidakpahaman tentang makna akad dalam pernikahan. Ingat bahwa anda ini menikah dengan seorang wanita karena amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan syiar Allah Azza wa Jalla, wa man yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Bahwa siapa yang mengagungkan syiar Allah itu bagian daripada takwa. Jadi ketika seseorang itu melakukan akad pernikahan pertama kali antara suami dan istri, anda harus paham bahwa anda sedang melakukan akad diikat dari kalimah Allah. Di hadapan anda ini seorang wanita, tanda-tanda kuasa Allah harus dihormati dan jangan dizalimi. Kalau dari awal sudah tidak paham tentang masalah makna akad, maka itu permulaan kezaliman seorang suami kepada istri. Yang kedua, atau masih kurang untuk muasyaratun bil ma'ruf. Jadi seorang suami itu masih kurang untuk berbuat baik kepada istrinya. Mungkin masih pelit dalam memberikan nafkah, ataupun masih belum memberikan hak-hak dan kewajibannya selaku suami kepada istrinya. Masih taksir, masih kurang begitu ya. Lah kalau seandainya pada istri pertama saja anda tidak bisa memberikan hak-hak secara kamil, secara sempurna, kemudian anda nikah lagi, macam mana antum ini nantinya? Ya. Penuhi dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, terkadang kezaliman itu disebabkan karena kejahilan. Karena mungkin dia kurang ilmu, kurang iman, akhirnya kemudian terkadang seseorang banyak bermasalah karena kejahilannya. Jahil terhadap hak-hak suami istri. Seorang suami jahil umpamanya
Dia tidak paham, pernikahannya masih ikut adat dan tidak mengikuti syariat. Kan banyak tuh ya. Karena dia jahil terhadap hak-hak suami, akhirnya dia membawa pernikahan itu bukan kepada syariat tapi kepada adat. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kan bahaya kalau kemudian seseorang menikah lagi karena dia jahil terhadap ilmu rumah tangga. Ataupun kezaliman itu disebabkan karena pemahaman yang kurang terhadap firman Allah Azza wa Jalla, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin kaum wanita. Mungkin di benak dia bahwa pemimpin itu boleh menzalimi, pemimpin itu boleh memukul, pemimpin itu boleh kasar. Tidak. Kalau Anda belum bisa menjadi pemimpin yang bijak dalam rumah tangga, masih suka menzalimi istri, masih suka merendahkan istri, masih suka memukul istri, bagaimana mungkin antum mau poligami? Makin banyak korbannya yang antum pukul nanti, ya kan? Ataupun zalim dalam disebabkan karena kurang ilmu, kurang agama, tidak diarahkan suaminya ke dalam agama, itu zalim. Kalau suami tidak mengarahkan istrinya ke agama, itu zalim suami itu. Nah, kalau seandainya kemudian istrinya dibiarkan jahil dalam agama, kemudian Anda mau menikah lagi, maka semakin banyak korban orang jahil dalam keluarga. Ataupun disebabkan tidak memberikan hak secara sempurna, bakhil suaminya, ataupun memasukkan adat luar ke dalam rumah, ya, tidak adat-adat barat gitu kan, dimasukkan ke dalam rumah, sehingga akhirnya menimbulkan cekcok dalam rumah tangga. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini, kalau antum masih berbuat dolim dengan istri pertama dan belum bisa berbuat adil, sebaiknya jangan berpoligami. Tapi kalau antum Masya Allah sudah ngasih haknya, rumah sudah dikasih, uang belanja sudah dikasih, antum juga arahkan istri itu ke agama, kemudian antum juga berusaha merawat anak-anak dan mengarahkannya, tiba-tiba kemudian antum berpoligami, tidak ada alasan istri untuk menghalang-halangi antum berpoligami. Nggak ada alasan bagi istri untuk menghalang-halangi antum berpoligami. Apa alasannya? Semua hak sudah saya kasih, rumah sudah saya kasih, anak pun sudah saya kasih, belanja saya kasih, pendidikan saya kasih, kasih sayang saya kasih, semua sudah saya kasih. Kalau saya berpoligami, apa hak kamu? Gitu. Sebab banyak wanita itu yang merasa ketika suaminya berpoligami, merasa karena suaminya belum apa-apa terhadap dirinya, baru mengutarakan poligami saja sudah perang, ya kan? Baru mau itu belum poligami, baru akan, ya, atau baru wacana, gitu ya. Itu sudah ngamuk-ngamuk tuh. Tetapi kalau antum punya alasan karena hak-hak antum sudah antum berikan semuanya, maka biarkan dia benci. Bahasanya anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu. Itu enak ya. Gak apa-apa istri benci sama kita, tetap aja antum poligami kalau sudah diberikan haknya, gak ada masalah. Tapi kalau hak-hak tadi belum diberikan, antum masih berbuat dolim, belum adil dengan istri yang pertama, maka jangan coba berpoligami. Nanti kehidupan yang tadinya hudu, yang tadinya tenang, itu pasti akan terjadi cekcok dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa pembahasan ini panjang sebenarnya karena waktu juga yang memisahkan kita, sudah hampir jam 9 lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.